Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah, baik yang ada di GSRI Karawang, GSRI Pos PI Cikampek, dan GSRI Pos PI Cikarang. Cici dan Koko di sini berharap kalian semua dalam baik-baik aja, sehat selalu. Nah, meskipun kembali diadakan secara streaming, kebaktian sekolah minggu ini, mari Ko Yansen dan juga Ciheti mengajak adik-adik di rumah untuk tetap mengikuti ibadah ini secara sungguh-sungguh, bernyanyi dengan penuh sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya setiap ibadah pada hari ini boleh memberkati adik-adik di rumah. Benar kok. Oleh sebab itu, yuk kita persiapkan hati kita akan minta pimpinan Tuhan untuk menyertai sepanjang ibadah hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan lagu pujian, Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Ayo adik-adik, kita akan berdoa, ikuti Ciheti berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, untuk kebaikan-Mu, dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau telah memelihara kami, memberikan kami kesehatan, sampai dengan hari ini. Sebentar, kami mau memulai ibadah, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami. Berkati puji-pujian yang akan kami nyanyikan, firman Tuhan yang akan kami dengar. Boleh sungguh
boleh sungguh menolong setiap kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan kembali ya dengan pujian yang akan kita nyanyikan pada hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik yang hari ini mengikuti ibadah itu sudah membuktikan bahwa adik-adik di rumah adalah anak-anak Tuhan. Yuk kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati hari apa? Hari Paskah. Hari Paskah ya Cia. Oleh sebab itu, kita saat ini diingatkan bagaimana Tuhan Yesus itu yang rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Betul ya Cia, dia dengan rela disiksa, dicambuk, bahkan disalibkan di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya, untuk Koyansen, untuk adik-adik semua. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Koyansen dan Ciheti mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan pujian bagaimana kecintaan kita kepada Yesus, Yesus. Gembalaku dan Tuhanku, Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku, yang mati di salib, dicambuk, disiksa, dan mahkota duri pun dipakainya. Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku. Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku. Dia rela mati. Dia mati di salib, dicambuk, disiksa, dan mahkota duri pun dipakainya. Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku.
atas kayu salib, dicambuk, dihina karena apa? Karena cintanya kepada siapa? Cintanya kepadaku. Kepadaku juga dan Iya. kepadamu adik-adik yang ada di Adik-adik semua. rumah. Ya, jadi semuanya dia lakukan karena apa, Ci? Cinta. Cinta. Oleh sebab itu, yuk kita lanjutkan pujian kita dengan menaikkan pujian Yesus disalib karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Pakai gerakan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Satu kali lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Sekali lagi yuk, Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cik Finis. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati kita akan menaikkan lagu pujian salibnya, salibnya. Dengan sikap berdoa ya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini dengan senang suara dan sambil sikap berdoa. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari dengan sikap berdoa, adik-adik ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu untuk kasih-Mu yang begitu besar yang begitu besar dicurahkan kepada kepada kami semua. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan untuk pengorbanan di Tuhan atas kayu salib di atas kayu salib untuk menebus kami untuk menebus dari kami dosa-dosa kami. dari dosa-dosa kami. Terima kasih Terima kasih untuk kasih-Mu. untuk kasih. Tuhan, Tuhan, saatnya saatnya kami kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Kami mohon Kami mohon Tuhan memberkati kami Tuhan memberkati kami supaya kami supaya kami dapat mendengarkan dapat mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan baik. dengan baik. Berkati Berkati Cik Finis Cik Finis yang akan menyampaikannya pada kami semua. pada kami Ini semua. doa kami Ini doa kami di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, adik-adik di rumah dipersilakan duduk. Nah, tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan.
kepada Civinis. Civinis, Dipersilahkan. dipersilakan. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, Civinis berharap anak-anak sekolah minggu GSRI Karawang, Pos PI Cikampek, dan Pos PI Cikarang semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Civinis sangat senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semuanya meskipun hanya lewat online, lewat streaming. Nah, sekarang anak-anak adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Di saat mendengarkan firman Tuhan, sikapnya bagaimana ya? Sambil jalan-jalan? Iya, no. Sambil lari-lari atau sambil makan? Sambil tidur-tiduran? Iya, no. Di saat mendengarkan firman Tuhan, sikapnya harus duduk dengan tenang ya. Harus duduk dengan tenang. Dan persiapkan Alkitabnya. Ayo, sekarang ayo duduk manis. 1, 2, 3. Ya, persiapkan Alkitabnya ya. Nah, sekarang Civinis mau bercerita. Sebelum Civinis bercerita, Civinis mau bertanya. Siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, yang disampaikan oleh Cio Sepin. Bercerita tentang apa ya? Ada seorang ibu yang bernama Ibu Maria memberikan persembahannya kepada Tuhan Yesus berupa minyak narwastu. Iya, betul sekali ya, berupa minyak narwastu. Minyak narwastu ini adik-adik sangat mahal sekali. Tetapi Ibu Maria ini sama sekali tidak peduli. Meskipun harga minyak narwastu ini sangat mahal, tetapi Ibu Maria tetap memberikan kepada Tuhan Yesus. Itu karena apa ya? Karena Ibu Maria sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga sangat sayang kepada Ibu Maria. Kita juga adik-adik sebagai anak Tuhan, jikalau kita sayang kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan juga senang dan sayang kepada kita. Dan sekarang Civinis mau bercerita. Civinis mau bertanya. Murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Ayo, murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 5? No. Ayo, ada 10? No. Ada 12, betul sekali, ada 12. Nah, sekarang ayo kita sebutkan secara pelan-pelan ya. Kita sebutkan murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12. Yang 12 ya. Pertama, Simon Petrus. Ya. Andreas. Yakobus. Yohanes. Filipus. Thomas. Yakobus anak Alfeus. Tadeus. Simon orang Zelot. Matius. Bartolomeus. Dan yang terakhir, Yudas Iskariot. Iya adik-adik ya, murid Tuhan Yesus yang paling terakhir bernama Yudas Iskariot. Adik-adik tahu tidak, Yudas ini setiap hari dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus setiap hari. Dia mendengarkan nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus setiap hari. Bahkan bukan hanya itu juga. Yudas ini juga setiap hari melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contohnya ya, Tuhan Yesus waktu itu menyembuhkan orang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Bukan hanya itu juga, Tuhan Yesus juga pernah memberi makan orang 5.000 orang adik-adik.
Bahkan juga Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang pernah mati. Tapi sayang adik-adik, meskipun Yudas ini setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus, Yudas sama sekali tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan. Wah, adik-adik, pekerjaan Yudas ini, dia seorang bendahara di gereja. Bendahara itu apa, Civinis? Bendahara itu dia yang suka menyimpan uang persembahan. Contohnya kalau ada persembahan dari mana, dari sekolah minggu, dari jemaat, dia yang menyimpan adik-adik. Tapi tahu tidak adik-adik apa yang dilakukan Yudas ini? Yudas ini ternyata dia suka mencuri uang persembahan. Dia suka ambil uangnya Tuhan. Boleh tidak seperti begitu? Tidak boleh ya. Kalau papa mama kasih uang persembahan, tidak boleh dipakai untuk beli makanan atau beli mainan yang bagus. Itu namanya mencuri. Nah, Yudas seperti begitu anak-anak. Nah, anak-anak, setelah Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam atau perjamuan malam, Yudas mulai berpikir, aduh, bagaimana nih ya supaya saya punya banyak uang? Oh, aku punya cara. Bagaimana kalau saya harus pergi datangin para imam-imam? Saya mau jual Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka kan para imam-imam itu kan tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak sayang kepada Tuhan Yesus. Mereka itu kan membenci Tuhan Yesus. Wah, ini kesempatan saya. Wah, lalu anak-anak, betul sekali. Yudas langsung pergi. Dia menemui para imam-imam. Dia mulai menemui para imam-imam. Kepala-kepala gereja. Wah, waktu Yudas sampai kepada para imam-imam, apa yang dilakukan Yudas anak-anak, adik-adik? Yudas berkata, hei para imam-imam, kalian kan tidak senang ya sama Tuhan Yesus, tidak suka kan sama Tuhan Yesus? Iya betul, kenapa? Bagaimana kalau saya jual Tuhan Yesus kepada kalian, tapi dengan satu syarat loh, kalian harus berikan aku uang. Wah, anak-anak, waktu para imam mendengar itu mereka sangat senang sekali. Oh, bagus itu, ide bagus. Kalau begitu Yudas, wah anak-anak, oke kalau begitu, kami akan memberi kamu uang. Tapi ingat loh, kamu harus serahkan Yesus kepada kami. Kami kan tidak suka kepada Tuhan Yesus itu. Kami tidak suka. Ya oke deh kalau begitu. Lalu, terus Yudas mulai berkata, dan sekarang kita akan pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sedang berada di Taman Getsemani. Dia sedang berdoa di sana. Nanti kalau saya sudah sampai di sana, kalau saya sudah sampai Tuhan Yesus, nanti kalian lihat siapa orang yang saya peluk, siapa orang yang saya cium. Pura-pura peluk, pura-pura cium. Nah, nanti kalau kalian lihat orang yang saya peluk, yang saya cium, itu Tuhan Yesus, itulah orang yang kalian tangkap. Kata para imam-imam, oh baiklah kalau begitu, sekarang kita akan berangkat. Lalu anak-anak, para imam-imam itu mulai memanggil para prajurit-prajurit, para tentara-tentara. Sekarang tentara-tentara, ayo kita berangkat. Kita menangkap Tuhan Yesus. Lalu anak-anak pada malam itu, mereka berangkat. Mereka menemui Tuhan Yesus. Mereka berangkat bersama Yudas. Lalu waktu mereka sampai di Taman Getsemani, Yudas melihat Tuhan Yesus. Yudas melihat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Yudas adik-adik? Yudas langsung berlari. Dia memeluk Tuhan Yesus. Dia memeluk, dia cium Tuhan Yesus. Dia pura-pura cium adik-adik, dia pura-pura sayang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku senang sekali bisa bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Aku sayang banget sama Tuhan Yesus. Aku sayang banget. Wah anak-anak, ternyata Yudas ini kan pura-pura sayang kepada Tuhan. Ternyata kan dia punya rencana jahat. Dia mau jual Tuhan Yesus kepada
para imam-imam, dia ternyata pura-pura sayang. Tuhan Yesus, aku sayang sama Tuhan Yesus, aku sayang banget. Wah, anak-anak, waktu para imam-imam itu sudah tahu siapa orang yang dipeluk oleh Yudas. Lalu para imam-imam ini menyuruh tentara, ayo tangkap dia. Lalu anak-anak, tentara-tentara itu menangkap Tuhan Yesus. Mereka tangkap Tuhan Yesus. Lalu mereka tangkap salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Dia lihat, hah? Tuhan Yesus ditangkap, guru saya ditangkap, ini tidak boleh. Apa yang dilakukan Simon Petrus? Dia ambil pedangnya. Dia potong telinga, dia potong salah satu imam itu, telinga imam itu, dia potong. Pas dia potong anak-anak, telinga imam itu jatuh ke tanah dan putus. Aduh, telingaku. Aduh, sakit sekali. Telingaku sakit sekali. Nah, bapak ini bernama Bapak Malkus. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, tidak boleh seperti begitu. Kamu ayo sekarang simpan pedang kamu itu. Lalu anak-anak, meskipun Tuhan Yesus ditangkap oleh para imam-imam ini, oleh para tentara-tentara ini, tetap Tuhan Yesus berbuat baik. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak? Dia ambil daun telinga Bapak Malkus yang sudah jatuh di tanah tadi, dia ambil, dia pasang di telinga Bapak Malkus. Dan dia berdoa, dia jamah. Dan akhirnya anak-anak, telinga Bapak Malkus ada seperti dulu lagi. Wah, ada anak-anak. Wah, dan orang-orang di situ terheran-heran bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Tapi sayang anak-anak, meskipun tentara-tentara ini, para imam-imam ini melihat apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, tetap saja mereka tangkap Tuhan Yesus. Mereka tangkap Tuhan Yesus, mereka tidak peduli. Mereka tangkap, lalu mereka bawa kepada Pilatus. Di hadapan Pilatus, mereka bawa. Bapak Pilatus, ini orang nih mengaku-mengaku bahwa dia ini anak Allah. Masa dia ini anak Allah? Udah, Bapak Pilatus, beri saja dia hukuman. Hukum saja hukum saja Yesus ini. Lalu Bapak Pilatus mulai mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Kesalahannya apa ya? Kesalahan Yesus ini apa ya? Saya tidak menemukan kesalahannya. Kesalahannya apa? Mulai mencari. Tapi dia kan suka berbuat baik, suka menolong orang, dan orang-orang juga sayang kepadanya. Dan saya dengar-dengar juga, Yesus ini pernah menyembuhkan orang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan waktu itu juga saya pernah mendengar Yesus ini pernah membangkitkan Lazarus. Aduh, saya tidak tahu kesalahannya apa. Sudah, saya tidak mendapat kesalahannya apa. Sudah, kalian bawa saja dia dihadap kepada Raja Herodes. Dia kan orang Galilea, biar saja Raja Herodes yang memberi dia hukuman. Soalnya saya sama sekali tidak menemukan kesalahannya. Lalu anak-anak, Tuhan Yesus dibawa di hadapan Raja Herodes. Ayo cepat, kamu jalan, cepat. Dia dibawa di hadapan Raja Herodes. Raja Herodes, ini nih, orang ini, masa dia mengaku-mengaku bahwa dia anak Allah? Sudah, hukum saja dia. Wah, anak-anak, Raja Herodes juga bingung. Apa ya kesalahannya? Saya sama sekali tidak menemukan kesalahannya apa. Saya dengar juga dia orang ini suka menolong, suka berbuat baik, menyembuhkan orang sakit.
Saya sama sekali tidak menemukan kesalahannya apa. Sudah Raja Herodes, hukum saja dia. Anak-anak, Tuhan Yesus pantas tidak dihukum? Hah? Pantas tidak dihukum anak-anak? Tuhan Yesus sama sekali tidak pantas dihukum. Tuhan Yesus kan sama sekali tidak pernah berbuat salah. Tuhan Yesus kan tidak pernah nakal, tidak pernah pukul orang, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri. Masa Tuhan Yesus disuruh dihukum? Wah, anak-anak, kata Raja Herodes, saya sama sekali tidak menemukan kesalahan orang ini. Sudah, kembalikan dia kepada Pilatus. Biar Pilatus yang memutuskan hukumannya apa. Lalu anak-anak, mereka bawa Yesus lagi ke hadapan Pilatus. Mereka berkata kepada Pilatus, Bapak Pilatus, sudah, hukum dia, hukum, salibkan dia, salibkan. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus kan sama sekali tidak pernah berbuat salah. Masa Tuhan Yesus disuruh dihukum, disalibkan? Sudah Pilatus, hukum dia, bebaskan Barabas. Wah, anak-anak tahu tidak, Barabas ini orang jahat, yang suka nakal, yang suka pukul-pukul orang, suka mencuri, merampok. Masa Barabas yang suka berbuat jahat, yang suka nakal dibebaskan, sementara Yesus yang tidak pernah berbuat kesalahan, yang suka menolong orang lain, dihukum? Wah, anak-anak, Yesus yang sama sekali tidak pernah berbuat salah, disuruh dihukum, sementara Barabas yang suka nakal dibebaskan. Ayo, hukum dia, salibkan dia, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Wah, anak-anak, dan waktu itu anak-anak, Tuhan Yesus yang sama sekali tidak pernah bersalah, diberi hukuman untuk disalibkan. Lalu anak-anak, waktu Tuhan Yesus sudah diberi hukuman untuk disalibkan, Tuhan Yesus diapakan anak-anak? Dia disiksa. Dia disiksa. Tuh, lihat anak-anak, dia dicambuk. Dia dicambuk. Pakai cambuk yang ada durinya anak-anak. Dan seluruh dagingnya itu keluar. Dan seluruh tubuhnya itu luka-luka. Keluar darah. Keluar darah. Ayo salibkan dia. Mereka pukul, mereka cambuk. Setelah itu anak-anak, apa yang mereka lakukan lagi? Mereka tampar. Mereka tampar. Mereka tendang. Mereka siksa. Bahkan bukan hanya itu. Mereka juga memberi mahkota duri di kepala Tuhan Yesus. Lihat adik-adik gambar mahkota duri. Mahkota duri ini beda dengan mahkota biasa yang suka anak-anak pakai di saat menari. Beda, mahkota duri ini ada durinya. Dan itu, mahkota duri itu dipasangkan atau dikasih di kepala Tuhan Yesus. Jadi duri yang ada di mahkota itu menusuk, tertusuk di kepala Tuhan Yesus adik-adik. Tertusuk. Sampai mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah adik-adik. Setelah itu mereka siksa, mereka tampar, mereka tendang. Dengan tubuh Tuhan Yesus yang penuh luka-luka, yang keluar darah, punggungnya juga yang sudah luka-luka. Masa mereka suruh Tuhan Yesus pikul salib adik-adik? Tuhan Yesus disuruh pikul salib. Salib itu kan berat sekali adik-adik. Lihat. Sementara bahunya Tuhan Yesus sudah luka-luka, sudah berdarah, sangat sakit sekali. Tapi Tuhan Yesus disuruh untuk pikul salib yang sangat berat sekali. Dan bukan hanya itu, juga mereka tendang Tuhan Yesus dari belakang sampai Tuhan Yesus jatuh ke tanah. Tetapi Tuhan Yesus tetap menahan adik-adik. Dia tetap menahan kesakitan itu. Walaupun sakit yang dia rasakan. Dia ditendang. Dia tetap bangkit berdiri. Dia tetap bangkit berdiri dan memikul salib itu adik-adik.
dia memikul salib itu. Setelah dia sampai di Golgota, apa yang dilakukan kepada Tuhan Yesus adik-adik? Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus disalib, tangan kirinya disalib. Diambil paku yang sangat tajam sekali. Diambil paku, diketok pakai palu. Pak, wah aduh adik-adik, sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Terus tangan kanannya juga dipaku, diketok pakai palu. Pak, wah adik-adik Tuhan Yesus tahan semuanya itu. Ini lebih, coba adik-adik, kalau adik-adik disuntik aja, kalau adik disuntik, sakit tidak? Sakit ya, tapi kalau dipaku lebih sakit dari suntik. Lebih sakit dari suntik, atau jari kita kena jarum, lebih sakit dari situ adik-adik. Lebih sakit dari situ. Tetapi Tuhan Yesus tetap menahan kesakitan itu. Dan setelah itu adik-adik, kakinya juga dipaku. Kakinya dipaku adik-adik, diketok pakai palu. Pak, wah adik-adik Tuhan Yesus tetap menahan. Meskipun sakit sekali, Tuhan Yesus tetap menahan adik-adik. Tuhan Yesus tetap menahan. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Dia digantung di atas kayu salib. Wah adik-adik. Dan setelah Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, pas siang hari, begitu panas terik matahari, Tuhan Yesus haus adik-adik. Tuhan Yesus haus, tenggorokannya kering. Tuhan Yesus berkata, aku haus. Aku haus. Tuhan Yesus kehausan adik-adik. Coba kalau adik-adik berada di situ, apa yang adik-adik lakukan kepada Tuhan Yesus? Apa? Pasti adik-adik memberikan dia minum ya, air putih, memberikan dia jus atau es teh. Tetapi apa yang dilakukan oleh tentara-tentara yang ada di situ adik-adik? Waktu Tuhan Yesus bilang aku haus, mereka memberi dia anggur asam. Wah, lebih asam. Pernah adik-adik rasakan cuka? Rasanya gimana? Lebih asam dari rasa cuka. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus tahan semuanya itu. Tuhan Yesus tahan semuanya penderitaan yang dia alami. Dia dipukul, dia disakiti. Dia diejek, dihina. Tadi bajunya diambil. Dia tahan semuanya itu. Itu semua karena apa adik-adik? Itu semua karena apa? Tuhan Yesus tahan semua sampai dia disalibkan di atas kayu salib. Itu semua karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang kepada Civinis dan juga sayang kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Makanya Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus rela disalibkan. Kenapa Tuhan Yesus rela disalibkan juga? Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosanya Civinis yang selama ini. Dan juga dosa-dosanya adik-adik semuanya. Mungkin selama ini adik-adik suka nakal. Suka melawan orang tua. Melawan papa mama di rumah. Marah-marah kepada papa mama di rumah. Suka berbohong. Berbohong kepada orang tua. Mencuri. Suka ngambek, suka iri hati. Itu semua Tuhan Yesus tanggung. Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Sampai Tuhan Yesus disalib. Itu semua karena dosa-dosa kita. Sebenarnya yang dihukum itu, yang disiksa itu, yang dicambuk itu, yang ditampar itu, yang diberi mahkota duri itu, yang disalib itu adalah kita adik-adik, Civinis dan adik-adik semua. Tetapi karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita, sayang kepada Civinis dan juga sayang kepada adik-adik,
Tuhan Yesus rela disalibkan di atas kayu salib. Nah, pada waktu itu, pada saat jam 12 siang, terjadi apa adik? Terjadi kegelapan. Sama sekali tidak ada matahari. Semuanya gelap. Semuanya gelap. Wah. Dan setelah itu adik-adik jam 3 sore, Tuhan Yesus berkata, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu Bapa. Dan setelah Tuhan Yesus selesai berkata itu adik-adik, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Wah adik-adik, coba bayangkan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mulai dari dia ditangkap tadi, dia disiksa, dipukul, ditendang, dicambuk, bajunya diambil, dia di tangannya dipaku, kakinya juga dipaku, bahkan diberi mahkota duri juga. Dia tanggung semuanya itu. Dia tanggung karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua, sayang kepada Cifinis dan sayang kepada adik-adik. Karena kita selama ini suka berbuat dosa, suka nakal, Tuhan Yesus tanggung semuanya itu. Tuhan Yesus rela disalibkan. Nah, sekarang adik-adik, waktu adik-adik sudah mendengar bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, apakah adik-adik mau sayang kepada Tuhan Yesus? Apakah adik-adik mau sayang kepada Tuhan Yesus? Kalau kita sayang kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus berjanji kepada Tuhan Yesus, tidak mau berbuat dosa lagi, tidak mau marah-marah lagi, tidak mau ngambek-ngambek lagi, tidak mau berbohong lagi, tidak mau iri hati lagi, tidak mau melawan orang tua lagi. Berjanji adik-adik di hadapan Tuhan Yesus, kalau kalian memang benar-benar sayang kepada Tuhan. Tuhan Yesus menanggung semuanya itu karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Nah, adik-adik, sekarang ayo ambil sikap berdoa kepada Tuhan. Akui semua dosa-dosa yang pernah adik-adik selama ini lakukan. Akui di hadapan Tuhan Yesus dan berjanji kepada Tuhan kalau tidak mau berbuat dosa lagi. Akui di hadapan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah punya kuasa untuk mengampuni orang yang mengaku dosanya. Sekarang akui di hadapan Tuhan adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya. Adik-adik renungkan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus yang dialami. Dia begitu sayang kepada kita. Sebenarnya yang disalib itu kita adik-adik. Tapi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus cinta kepada kita, sayang kepada kita, dia rela disalibkan. Ayo ikutin Cifinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus begitu sayang kepada kami. Tuhan Yesus rela disiksa, rela dicambuk, diberi mahkota duri, bahkan disalibkan di atas kayu salib karena Tuhan sayang kepada kami. Kami menyadari Tuhan, jika selama ini kami suka berbuat dosa, suka melawan orang tua, suka marah-marah, suka ngambek, suka berbohong, suka iri hati, suka berantem.
Ampuni kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan pada hari ini kami mau berjanji tidak mau berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih dalam keadaan duduk. Sekarang mari kita membaca ayat hafalan pada minggu ini yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ayo ya, yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita membaca secara bersama-sama dan pelan-pelan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya adik-adik, sekali lagi kita menyebutkan ayat hafalan ini ya. Ayo, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, kiranya adik-adik terus percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan Yesus. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan diberkatinya. Nah kita juga ya Cia, bahwa kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk saya, untuk Ko Hansen juga, untuk adik-adik yang di rumah semua juga. Nah, sekarang Ciheti mengingatkan untuk kalian bisa memberikan persembahan kalian bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti ketika sekolah minggu di GSRI Karawang sudah dibuka, maka kalian dapat membawanya ke gereja. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Oleh sebab itu, yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Karena Allah Cinta. Karena Allah cinta, diberikan anaknya, mati di Golgota, membebaskan saya, Ia akan datang pula. Alangkah indahnya kasih-Nya kepada saya. Sekali lagi. Karena Allah cinta, diberikan anaknya, mati di Golgota, membebaskan saya, Ia akan datang pula. Alangkah indahnya kasih-Nya kepada saya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti Ciheti berdoa ya.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu untuk dalam anugerah-Mu kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kami bersyukur Engkau telah Engkau telah memberikan Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus untuk mau mati di kayu salib, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami kami memohon memohon supaya Engkau supaya Engkau mengampuni mengampuni segala dosa segala dosa dan dan pelanggaran pelanggaran yang telah kami lakukan. yang telah kami lakukan. Kami sadar Kami sadar bahwa itu bahwa semuanya itu semuanya tidak menyenangkan hati Tuhan. tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Kami mau sungguh-sungguh sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan tobat di hadapan Tuhan dan mengakui mengakui Engkau Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat dan pribadi juru kami. selamat pribadi kami. Tuhan, Tuhan, saat ini saat ini kami juga kami berjanji juga berjanji untuk menjadi menjadi anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan yang setia yang setia melakukan firman-Mu. melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan. pimpin Pimpin hari-hari hari-hari yang akan kami lalui. yang akan kami lalui. Kami percaya Kami percaya Tuhan Tuhan bersama-sama dengan kami. bersama-sama dengan kami. Di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kristus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Juru Selamat, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, saatnya adik-adik saat teduh kebaktian sekolah minggu pada hari ini selesai. Ya. Tuhan Yesus Memberkati.